dengan kitab Al-Kashfu wa Tabyin, kitab yang membongkar tentang orang-orang tertipu. Dimulai dari orang-orang tertipu dari para ulama, yang saat ini kita masih dalam penjelasan tentang orang-orang tertipu dari ahli ibadah. Firqatun ukhra, kelompok lain dari orang-orang tertipu tersebut adalah akhadat fi tariqil hisbati, mengambil jalan hisbah. Hisbah itu sukarela mengajak kebaikan, menghentikan kemungkaran. Dalam dunia ini, dalam dunia amar ma'ruf nahi mungkar. Al-hisbah, tariqil hisbati, wal amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Hisbah mengajak kepada kebaikan dengan amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan dan menghentikan anil munkari, kemungkaran. Ada di antara mereka bisa dilihat orang yang biasa menyeru amar ma'ruf nahi munkar. Di setiap masa ada yang tertipu. Ini ciri-cirinya. Sebab bisa jadi kita masuk wilayah ini. Mungkin kita turun di pinggir jalan atau ke kampung-kampung, ingin amar ma'ruf nahi munkar, tapi jangan kita tertipu dong. Ada yungkir ahadukum annas. Ada salah satu dari mereka, orang ini mengingkari kemungkaran yang terjadi pada manusia. Mengingkari kemungkaran. Wa ya'murhum bil khairi, Masya Allah, menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kebaikan. Tapi wa yansa nafsahu, tapi dia lupa dirinya sendiri. Wah, benderanya gede banget, tinggi banget. Bendera yang menegakkan kebenaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin pakai jaket khusus. Ibaratnya menangkap orang-orang yang tidak sholat, tapi dia sendiri nggak sholat. Kurang lebih seperti itu. Yansa nafsahu, lupa pada dirinya. Terus tadi wa idza amaruhum bil khairi laini. Kalau sudah ngajak kepada kebaikan ini, bukan pakai tadarruj, bukan dengan tahapan-tahapan yang diajarkan Nabi yang sangat penuh dengan keindahan, tapi langsung bil khairi, anaf. Anafa itu keras, menyakitkan. Ada. Wa idza amarhum bil khairi anafa wa talaba ar-riyasata wal izzata. Kalau dia amarhum bil khairi anafa wa talaba, dan dibalik itu semuanya bukan karena Allah, tapi hanya pengen satu jabatan, izzata, dianggap mulia. Wa idza basyara munkaran, kemudian di saat dia melakukan kemungkaran, modelnya dia sendiri melakukan yang tidak baik. Wa ankarahu alaihi ahadun, kemudian ada satu yang mengingkarinya, ghadib, marah. Aneh. Kayaknya menegakkan kebenaran, tapi perilakunya Masya Allah sangat jauh dari kepada kebenaran yang dirindu. Qala, dan dia berkata, Anal muhtasif. Ana muhtasibu, saya itu orang yang berjuang ini. Muhtasib bisa dikatakan berjuang, menegakkan kebenaran. Saya itu grup amar ma'ruf nahi mungkar, mau ente salah-salahin. Ente ini siapa? Yes. Bagaimana tungkiru alayya? Gimana kau ingkar ke saya? Tidak senang Islam ditegakkan. Nah ini actionnya begitu.
Hati-hati, hei yang suka mengangkat bendera amar ma'ruf nahi mungkar. Dengar ini Imam Ghazali, jangan tertipu. Kalau dilanjutkan bahasanya, kalau orang yang mengangkat bendera amar ma'ruf nahi mungkar atau teriak-teriak itu tanyakan, sudahkah dia di tengah malam menangis memohon kepada Allah untuk orang yang akan dinasehati, diingatkan? Jangan sampai hanya pandai berteriak. Kadang itu sudah merupakan stempel, karena sudah di stempel dia itu kelompok amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada kemungkaran di negeri ini kecuali dia harus berteriak. Kalau terlambat sedikit saja, nah, dianggap dia ini bukan pejuang, hanya teriak tok. Siapkan 5 kamera, begitu disebar, turun di lapangan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah itu melakukan kemungkaran sendiri. Ini orang tertipu. Lupa kekuatan dari Allah. Makanya kalau ingin mengajak kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran, mulailah dengan mengadu kepada Allah di tengah malam. Allah lah yang memberikan petunjuk. Allah yang memberikan hidayah. Bukan kehebatan lisan kita. Bahkan juga bukan kekuatan kita, bukan. Hidayah bisa menerobos ke hati mereka. Mungkin masih jauh kita di perjalanan. Hidayah sudah masuk ke hati mereka. Waqad yajma'un nasa fil masjid. Bisa jadi mereka yajma', ada satu orang mengumpulkan orang di masjid. Dalam naskah lain fi majlisin. Fil majlisi di satu majlis atau fil masjid di masjid. Wa man ta'akhkhara anhu, kalau ada yang telat saja, satu aghlatu alaihi, keras. Kenapa ente? Tidak menghormati majlis, gayanya tuh kayak khash, kayak anaf, yakni keras. Aghlatu ghalid, yakni keras, kasar. Fil qauli, ngingetkannya kasar. Nah. Di sini memang wa rubbama arada lahu riya wa sum'atu wa riyasatu. Wa rubbama, bisa jadi arada telah datang lahu kepadanya. Arada menghalanginya, maksudnya telah menghadangnya. Lahu kepadanya ar-riya usum'atu, dan pengen didengar orang, wa riyasatu, senang kepemimpinan. Naskah lain ada yang lebih mudah lagi. Wa innama gharduhu, tujuannya menampakkan itu semuanya. Kalau dia bersuara, itu gharduhu, lihat, biar kelihatan di media, itu sangat ar-riya. Ini naskah lain bunyinya wa innama gharduhu, kemauannya ingin memang riya. Dia ketinggalan di media sehari saja. Harus komentar, pokoknya ada kejahatan apapun dia harus komentar. Hanya ramai di media misalnya hari ini. Zaman Imam Ghazali belum ada media. Kalau ada mungkin tulis TikTok, Twitter. Kalau ada zaman itu mesti tulis di sini. Hanya pengen pamer. Innama gharatuhu riya'u, riya. Wasum'atu, riya itu pengen dilihat orang, wasum'atu pengen didengar orang. Wariasah, biar nanti terangkat. Ada tujuan kepemimpinan. Tahtalah. Nah, ada ini lebih naskah ini lebih jelas karena ini lanjutannya. Wa alamatuhu, lah tandanya, modelnya orang-orang begitu tuh. Ini contohnya, annahu, dia itu yang berbuat hanya karena pengen disanjung orang, dilihat, wah, Masya Allah, dia amar ma'ruf nahi mungkar, menghentikan kemungkaran, mengajak kebaikan. Tapi tujuannya riya, hanya pengen dipandang orang, bukan karena Allah. Alamatu, tandanya adalah annahu law qama fil masjid ghairuhu. Kalau ada di masjid tersebut, ada orang lain selain dia ngadain majlis yang sama, tajarra alaihi, berani kepada dia. Marahlah kurang lebihnya.
Ngapain kamu ada majelis ini? Sudah ada majelis saya kok. Ah, ya. Padahal harinya juga berbeda barangkali. Pengennya pokoknya dia saja deh yang paling hebat. Teriak kan, pengen pangkat, pengen paling dikiaikan di situ. Diustadkan di situ. Bahkan bukan saja di masjid, di kampung ini tidak boleh ngadain majelis kecuali saya. Naik, mulai ramai. Di kota ini hanya saya tok. Ngapain ngadain nanti? Kan sudah ada majelis saya. Wah ini ruwet ini. Ustaz-ustaz model begini nih. Sesaat nggak boleh. Hari Senin sudah ada majelis. Ngapain kamu ada majelis Senin? Baik, hari Selasa deh. Selasa ada lagi ustaz yang lain begitu. Akhirnya bingung 7 hari. Ustaznya 7. Ustaznya ke-8 bingung. Hari ke-8 bikin. Nggak ada hari ke-8. Pusing. Ada model-model begini. Tolong cermati begini kalian. Wahai para penuntut ilmu. Kalau jadi ulama hati-hati. Jangan ribut urusan begini-begini. Wah ada di majelis-majelis. Ada dilarang. Tempat-tempat hebat, tempatnya para kekasih-kekasih Allah. Masjid-masjid para kekasih Allah. Di sana ada majlis. Dalam waktu bersama ada majlis, ada majlis. Halakoh-halakoh yang menarik. Minhum di antara mereka man ada orang yu'adzin. Muadzin yu'adzin, kerjaannya adzan, istiqamah. Masyhur 10 tahun adzan, ya salam. Wa yadhunnu annahu yu'adzinu lillah. Orang ngira dia tuh adzannya karena Allah. Kayaknya masya ikhlas banget. Adzannya enak didengar. Berapa banyak pahalanya setiap orang yang sholat kan pahalanya numpang ke dia yang ngajak dia. Hayya 'alas shalah. Kayaknya karena Allah. Cuma tak taunya. Walau ja'a ghairu. Ada orang lain datang. Adzana wa adzana adzan. Di waktu ghaibati, waktu ini enggak ada, tiba-tiba ada orang adzan. Pas kebetulan suaranya lebih enak dikit. Nyampe beritanya ke dia. Qamat alhil kiamatu. Kayak kiamat tiba. Siapa itu berani-berani adzan di sini? Masjid saya kok. Enak aja. Siapa dia? Kok ada izin saya dan sebagainya. Kalau dia padahal pergi. Waqala dan menjeru. Lima akhadha haqqi. Itu hakku diambil dia. Wa zuhimtu. Wah, nyaingin saya dengan desak. Bakal geser saya nanti. Zuhimtu. Ini sebuah gambaran Imam Ghazali sebuah contoh. Tentunya yang terjadi bukan urusan azan, urusan guru. Ada orang ngajar di sebuah tempat misalnya ngajar ilmu akidah. Ada orang yang ilmu akidah, marah dia. Ngapain? Kan sudah ada saya. Yang ngajar fikih juga. Seolah-olah harus semuanya dia. Semuanya harus tangan dia. Ada orang lain ngajar, cukup dengan saya. Ya salam, cukup dengan saya. Bagaimana? Suhim tuh. Wa minhum may yataqayyad, ada orang yang sudah yataqayyad terikat, sudah ditentukan. Yang sudah diikat imam masjidin sebagai imam masjid. Wa yadhunnu, dan dia menduga annahu khairun, annahu ala khairin, dalam naskah lain annahu ala khair. Ala khair. Dia menduga bahasanya masya Allah baik-baik. Sebagai seorang imam masjid. Wa inna ma qaraduhu, ada namanya ya. Cuman dia punya tujuan tersembunyi, ayyuqala, agar disebut innahu imamul masjidi. Agar disebut innahu imamul masjidi, imamu masjidin, imam masjid. Imamu masjidi kada wa kada wa kada. Dia telah jadi imam masjid di tempat ini, tempat ini, tempat ini. Annahu laqadama qad qaddima. Law qaddima ghairuhu.
Lukuddima seandainya didepankan, disuruh jadi imam, ghairuhu. Mangkana, biarpun aura'a, lebih warok. Minhu wa a'lama, dan lebih alim. Biarpun nanti ada orang jadi imam. Disodorkan jadi imam. Selain dia, biarpun yang disodorkan lebih alim, lebih warok. Jauh lebih bagus dari dia deh. Thaqula alaihi dzalika berat. Kenapa sudah ada saya? Kenapa harus diganti oleh dia? Masya Allah. Ini model-model kelas-kelas ibadah juga ini. Bab ibadah. Dan jangan dia tidak ada model begini. Sehingga kita ajarkan kepada para anak-anak yang sudah pada dakwah, ceramah, dan sebagainya. Tugasmu ceramah-ceramah nggak usah jadi imam. Sebab kadang sudah ditempatkan di situ imam tertentu. Iya kalau betul hatinya. Kalau hatinya masih belum benar, malah merasa terganggu. Jadi memusuhi. Na'udzubillah. Tapi ini bukan untuk menilai orang, tapi ilmu ini untuk kita belajar. Jika kita jadi imam seperti apa, kalau kita jadi ustadz seperti apa. Firqatun ukhra, kelompok yang lain lagi adalah Firqatun ukhra, kelompok yang lain lagi adalah Jawaru bi Makkah, berangan-angan untuk bisa mujawarah bi Makkah, jadi tetangganya Mekah, dekat dengan Mekah, terngiang-ngiang di benaknya 100.000 kali keutamaannya Masjidil Haram. Makanya kerinduannya untuk bisa ke Mekah, ingin tinggal di Mekah. Dan ada kabar gembira dari hadis Nabi, orang yang ada di sana, keutamaan memang ada. Yang kita hadirkan dalam catatan buku haji dan umrah, keutamaan tentang tinggal di Mekah, dan juga keutamaan tentang tinggal di Madinah. Ini sama Imam Ghazali dibersihkan semuanya, yang tertipu-tertipu ini. Wal Madinah, bangga untuk tinggal di Madinah. Mujawirul Habib sallallahu alaihi wasallam, pengen dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang ini tertipu, mereka tertipu bihima dengan kedekatan ini. Dekat tempatnya. Wah, kemana keren. Alhamdulillah, jawartun Nabi istrina sanatan. Walam yurakibu qulubahum, enggak memperhatikan hati mereka. Enggak mengamati hati mereka. Kelihatannya dekat dengan Ka'bah, tapi hatinya jauh sesungguhnya. Walam yutahhiru dhawahirahum, tapi tidak pernah mensucikan zahir mereka wa batinahum, dan batin mereka. Artinya apa? Hanya sekedar dekat tempat tok, perilakunya bukan akhlak yang mulia, hatinya juga bukan hati yang bersih. Omongannya masih kotor, perilakunya enggak benar. Biarpun tinggal di Mekah bukan tambah baik dia. Wa rubbama kanat qulubuhum, bisa jadi hatinya itu bukan dengan haram Mekah atau Madinah, bukan. Rubbama hatinya muta'alliqatun, terikat bibiladahim, dengan negeri mereka. Di sini hanya pengen disebut orang Masya Allah. Bahkan mungkin ada tawaran banyak untuk tinggal di luar. Ayo kamu tinggal di sini, mungkin seorang ustadz barangkali atau bagaimana. Rindu untuk tinggal di sana. Dan mungkin ada tawaran untuk tinggal di luar Madinah, luar Mekah. Dia berhujah, tidak, aku tetap utamakan Mekah. Utamakan Madinah, ada Rasulullah, kayaknya begitu. Sehingga dia suruh keluar, gak mau. Bahkan dengan susah payahnya tinggal di sana. Mulai dari tempat tinggal dan sebagainya. Mulai dari izin tinggal barangkali. Kalau hatinya benar sih aman-aman saja, oke, nikmat. Tapi yang hatinya nggak benar loh ini. Itu ceritanya kan kritik Imam Ghazali, yang hatinya nggak benar. Hatinya teringat dengan di rumah, gayanya senang di Masjidil Haram. Muta'allim mana biwiladihim, hatinya terikat dengan kampungnya, manazilim rumahnya. Wa tarahum, kau melihat orang-orang kayak begini, yatahaddatsuna bidzalika.
Wah, sedikit ngomongin tentang keberadaannya dekat dengan Ka'bah, dekat dengan baginda Nabi. Dikit-dikit begitu. Yang di Mekah dekat dengan Ka'bah. Madinah dikit-dikit Allah nikmat. Sehingga orang menilai apa? Subhanallah, orang baik. Cinta Nabi dia, cinta Rasulullah. Terkagum-kagum. Dia berkata, dikit kalau ditanya jawartu di Makkah kada wa kada sanatan. Aku telah tinggal di Mekah segini tahun atau di Madinah segini tahun. Kata Imam Ghazali, "Wada maghrurun," sudahlah. Jangan pamer pada Imam Ghazali ini. Langsung sekak nih. Langsung ditembak. Maghrur, tertipu. Li'anna al-aqwama, lebih tepat sebetulnya bagi orang kayak begini nih. Ayakuna fi baladi, sudah ada, pulang aja ke rumahnya. Enggak usah sok-sokan tinggal di Mekah. Enggak usah sok-sokan tinggal di Madinah. Pulang aja ke kampungnya. Lebih baik tinggal di kampung, mengikat hatinya, wa qalbuhu muta'alliqun bi Makkah, agar hatinya terikat dengan Mekah. Jangan maksain tinggal di Mekah. Selesai. Wa in jawara, kalau memang betul orang tinggal di Mekah, hendaknya falyahfadz, hendaknya dia menjaga haqqal jiwar, hak bertetangga dengan Ka'bah musyarrafah. Kalau di Madinah harus menjaga hak bertetangga dengan baginda Nabi. Fa in jawara bi Makkah, kalau dia tinggal di Mekah, hafidh haqqallah, hak Allah, urusan dengan Allah. Wa in jawara bil Madinah, kalau dia tinggal di Madinah, hafidh haqqan Nabi, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali menyimpulkan, "Waman yaqdiru ala dzalik?" Siapa yang mampu begitu? Siapa yang mampu? Kok sok banget ente mau tinggal di sana? Ente mampu tak? Siapa yang mampu? Kayak Imam Malik. Imam Malik, bagaimana adabnya di saat berada di Madinah bertahun-tahun. Haulai, dan mereka itu adalah maghrurun, tertipu bidzawahir, dengan zahir. Bidzawahir, dengan zawahir. Mana tadi? Fadhannu, zahirnya kayak orang dekat dengan Allah dan Rasulnya karena dia senang di Madinah. Fadhannu, mereka mengira annal khaitan, batas Mekah Madinah ini batas. Khaitan itu adalah pakar khaitan. Tunjihim, menyelamatkan mereka. Dipikir tinggal di dalam tabal batas Mekah Madinah ini sudah Masya Allah istimewa. Dekat dengan Ka'bah musyarrafah. Dekat dengan Nabi. Seolah-olah ini menyelamatkan. Hayhata, jauh. Tidak. Rubama lam tasmah nafsuhu bilukmatin. Bisa jadi kelihatannya tinggal di Mekah Madinah, pengennya jadi orang baik di sana, action tok, pengen didengar orang, tapi pelitnya sedekah saja tidak. Atau bilukmatin, sesuap pun, itu sadaqatin, lengah, bisadaqah sedekah. Tasmah tidak mengizinkan, lam tasmah tidak mengizinkan nafsuhu, dirinya, bilukmatin, untuk sesuap nasi, untuk yatasaddaqu biha, yang ia sedekahkan. Maksudnya nggak pernah berpikir berbuat baik, kecuali hanya nama tok, wah tinggal di situ. Ala fakirin, nggak mau sedekah kepada orang fakir. Wa ma as'abal mujawarata. Alangkah susahnya mujawarah, hidup berdampingan dengan Ka'bah dan hidup berdampingan dengan Masjid Nabawi atau dengan baginda Nabi. Ma'as'ab, alangkah susahnya. Ma'as'abal mujawarata, alangkah susahnya kita bertetangga fi haqqil khalqi, urusan dengan makhluk biasa. Kita dengan tetangga, dengan manusia biasa saja harus menjaga hukukul jiran, hak kewajiban kepada tetangga. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita pada tetangga jika tetangga begini? Dengan manusia aja susah. Fa kaifa mujawaratu al-khaliqi? Bagaimana kita dengan bertetangga dengan Allah Khaliq, maksudnya dengan Ka'bah. Maksudnya kan dinisbatkan pada Allah, Baitullah.
Wa ma ahsana mujawaratu, alangkah indahnya kalau orang bertetangga dengan Allah itu maknanya bihifzi, bertetangganya dia kepada Allah atau Rasulnya. Wa ma ahsana mujawaratahu, alangkah indahnya dekatnya orang tersebut baik dengan Allah, kan dua kembali Allah, atau dengan Rasulnya, bihifzi jawarihi wa qalbihi, untuk menjaga anggota tubuhnya dan hatinya. Cukup anggota tubuhnya tidak bikin Rasulullah murka. Cukup anggota tubuhnya tidak bikin Allah murka. Cukup hatinya terikat dengan Allah dan Rasulnya. Sudah. Nggak harus memaksakan diri tinggal di sana. Habislah. Ini adalah kritik-kritik yang dahsyat dari Imam Ghazali. Yang kemarin membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Yang lain adalah zahidat fil mali. Firqatun ukhra, kelompok lain adalah zuhud. Kayaknya enggak senang dengan dunia. Tampaknya begitu. Wa qani'at fit ta'ami, urusan makan ala kadarnya. Pakai baju enggak mau mewah. Wa libas biduni, libas bajunya biduni dengan sederhana. Dundurhal, kualitas rendah, sederhana. Makanan biasa, sederhana. Ta'am dun. Makanan, bajunya biasa. Enggak ada pakai merek-merekan. Minal maskani, tempat tinggal cukuplah bil masajid di masjid. Enggak perlu rumah megah. Wa dhannu, mereka menduga annahum, sesungguhnya mereka adraku rubahbataz, mereka telah sampai kepada rutbataz zuhadi, pangkatnya orang-orang az-zuhud, para kekasih Allah, wali-wali Allah yang jauh dari dunia. Wa hum ma'adzalika, pun demikian mereka itu raghibuna, ternyata merindu, senang, firiasati, sanjung pangkat, wal jahi, dan riasati, kepemimpinan. Dia pengen dianggap, pengen dipilih untuk menjadi pemimpin. Sebab kalau memilih pemimpin itu suruh melihat bagaimana urusan dengan Allah dan bagaimana urusan dengan masjid. Kalau memilih pemimpin, kalau dia tampak tidak cinta dunia, pantas jadi pemimpin. Nah, betul, dia menghindar daripada tampak sebagai cinta dunia supaya dipilih jadi pemimpin. Ternyata dia meninggalkan dunia, membidik jah, pangkat. Padahal jah lebih serem daripada dunia itu sendiri, daripada harta. Nah, bahkan orang bisa membuang hartanya demi pangkat. Mau jadi DPR keluar miliaran. Mau jadi bupati, wali kota, jadi kuwu 3 miliar, 10 miliar. Kuwu. Untuk merasa jadi raja sesaat. Ada loh seperti itu. Jadi tahta itu dibeli. Tapi ini model ini lebih serem daripada itu orang nyalonkan jadi DPR, bupati. Kalau dia akan membuang harta demi pangkat. Dia membuang hartanya demi pangkat. Tapi masih tampak, orang ketahuan dia ngejar. Tapi tidak, dia sembunyi di balik. Gayanya nggak mau dengan harta. Sama, mirip-mirip. Nggak mau dengan harta, buang hartanya. Tapi diam-diam di hatinya rindu pangkat. Tahta dan jah, pangkat. Ini kata Imam Ghazali. Sementara riasah, kepemimpinan itu, innama tuhsalu bi ahadi asya. Yang namanya pangkat itu didapat dengan salah satu dari berikut ini. Imma bil ilmi, orang dengan ilmunya, sombong, karena ilmu diangkat. Sehingga dia layak diangkat sebagai pemimpin. Abil wati, atau dengan kemahiran dia dalam memberikan pengarahan, wasiat, mu'idah. Au bimujarradi zuhdi, atau tampak kezuhudan. Jadi kezuhud itu juga bisa menjadikan orang dipilih jadi pemimpin. Karena dugaannya kalau sudah orang zuhud itu nggak ganggu, nggak akan makan harta rakyat. Sehingga diangkat jadi pemimpin. Nah ini orang tadi itu gayanya, hidupnya nggak mau dunia, bajunya pas-pasan, sederhana, makanan ala kadarnya, hidup di masjid. Ternyata diam-diam yang diinginkan adalah pangkat. Berarti apa dia? Lebih serem lagi. Taraku hawanal amra ini. Dia meninggalkan yang paling ringan di antara duanya tadi. Dia meninggalkan dunia. Wabadaru ila a'dhamil muhlikati. Ternyata yang dibidik yang paling gede dari penghancur, yaitu jah, pangkat. Pangkat itu menghancurkan. Lianal jaha, sesungguhnya pangkat itu a'dhamu minal mali. Lebih serem daripada harta.
Orang kalau kira tahta, lihat dunianya bisa dihabiskan. Bayangkan. Bisa berkali-kali kalah, dia masih bayar miliaran. Untuk jadi kubu saja itu. Walau taraka ahadum al-jaha, kalau seandainya mereka meninggalkan pangkat, wa akhadhal mala, lalu mengambil harta, kana ila salamati aqrab, masih mungkin lebih kepada selamat. Tapi kalau sudah hubbul jah wa syaraf, kalau sudah cinta pangkat, wah merusak semuanya. Wa haula'il mahrurun, mereka adalah orang-orang tertipu. Dhannu, mereka menduga annahum minaz zuhati, mereka golongan orang-orang ahli zuhud fid dunya, dalam dunia. Dipikir sudah enggak senang dunia. Wa hum la ya'lamu, mereka tidak mengetahui makna dunia, hakikat dunia. Wa rubbama yuqaddimul aghniya 'alal fuqara, sehingga dia mendahulukan orang kaya di orang fakir. Maksudnya apa? Lebih senang duduk sama orang kaya. Kalau yang datang di masjidnya orang fakir, dia enggak terlalu peduli. Kalau orang kaya langsung dia gergegas menyambutnya. Ya. Wa minhum man yu'jab bi'ilmihi. Yu'jab bi'ilmihi. Orang yang terkagum dengan ilmunya. Wa minhum man yu'thir khalwata wal uzlata. Ada orang yang lebih senang di khalwah. Karena sudah distempel dia bahwasanya dia telah ahli khalwah ajib. Tidak keluar dari kamarnya selama 10 tahun. Oh, dijaga banget tuh. Ya nanti langsung diwalikan orang berkumpul ngasih hadiah, ngasih duit lagi. Wa huwa an syurutiha khalin, dia an syurutil khalwati, syarat-syarat khalwah khalin, kosong. Enggak ada syarat khalwahnya. Maksudnya tidak memenuhi syarat untuk bisa disebut sebagai ahli khalwah. Ya mungkin ada maksiat dilakukan di saat sendiri khalwah, main handphone di khalwahnya. Katanya bikin jauh dari hidup pikuk manusia. Tak taunya di dalam sembunyinya, ya. Di depan manusia saja maksudnya dia tidak keluar. Nggak tahu kalau zaman dulu isyarat dari Imam Ghazali syaratnya kayak apa sih yang menjadikan terlena? Mungkin maksiat dengan dirinya sendiri atau bagaimana? Tapi zaman ini banyak gambarannya, itu ada televisi, ya, internet. Katanya khalwah, nggak pernah keluar rumah bertahun-tahun di kamar tok. Sehingga orang pada menyanjung-yanjung dia, sehingga pada ngirim barang makanan, sehingga tidak usah kerja, dapat duit dia. Wali dia. Ini. Wa minhum man yu'tal mala, ada lagi yang yu'ta, diberi al-mala, harta, fala yakhudhu. Dikasih duit enggak mau ngambil. Ya Allah, Imam Ghazali detail lagi ini. Dikasih duit enggak mau ngambil. Nah, kasih duit, ada. Kenapa? Kalau dia ngambil, dianggap takut zuhudnya itu runtuh. Gelar zuhudnya itu. Sampai derajat gitu Imam Ghazali ngamatin. Dikasih duit lah. Nah. Fala yakhudhu. Enggak ngambil, kasih duit. Ya Syekh, hadiah fulus. Nah. Ini bahaya kalau saya ambil nanti langsung dibilang Syekh ngambil duit. Khifat ayyuqala, khawatir dikatakan batalah zuhduhu, batal zuhudnya. Wa huwa raghibun, diam-diam dia senang. Coba langsung aja kirimkan saya nomor rekening, apa yang dikasihkan depan saya? Kan rekening saya ada. Tapi enggak mau langsung, dia lihat muridnya dia barangkali. Raibun fil mali, sementara dia juga senang kepada harta. Wan nasu, menasi sanjungan orang. Tapi khaifun min dhammihi, coba makanya dia menolak harta bukan karena dia memang sudah tidak cinta dunia, tapi khaifun, takut min dhammihim, daripada dicela oleh mereka. Ubar kezuhudannya. Sampai di sini dulu insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.